Nah, teman-teman, selanjutnya adalah kesalahan dalam uji hipotesis. Jadi, nanti ketika teman-teman membuat suatu hipotesis, bisa jadi hipotesis yang teman-teman sudah buat itu salah gitu. Artinya, mungkin teman-teman kurang jeli membaca teori, kemudian kurang apa ya, kurang peka gitu ya dalam menyimpulkan suatu teori sehingga membuat hipotesis yang salah. Nah, itu manusiawi gitu kan, karena kita juga manusia gitu ya, kadang kita kurang teliti, kadang kita mungkin kurang banyak membaca kajian-kajian pustaka yang terkait variabel yang mau kita teliti. Nah, itu ada kemungkinan membuat hipotesis itu salah gitu ya. Jadi benar atau tidaknya hipotesis itu tidak ada hubungannya dengan terbukti dan tidaknya hipotesis tersebut. Jadi teman-teman, lagi-lagi analisis statistik itu hanya alat gitu ya, apalagi pakai software itu hanya mesin gitu ya, mesin yang mempermudah kita untuk melakukan analisis statistik, tapi otaknya adalah tetap si peneliti itu sendiri gitu ya. Jadi namanya buatan manusia gitu ya, dia kan akan ngikutin aja tuh kalau kita analisis statistik pakai software gitu ya. Hasilnya mau kayak apa juga itu kan sesuai data yang kita masukin gitu. Nah, datanya benar atau salah itu tergantung dari peneliti. Jadi otaknya itu tetap ada di peneliti, tapi kemudian analisis statistik itu sebagai alatnya atau pisau analisisnya, gitu ya. Nah, jadi dalam membuat atau menentukan atau melakukan uji hipotesis itu nanti akan ada kemungkinan kesalahan-kesalahan. Nah, misalnya yang pertama mungkin seorang peneliti merumuskan hipotesis yang isinya benar, tetapi setelah data terkumpul dan dianalisis ternyata bahwa hipotesis tersebut ditolak atau tidak terbukti. Nah, ini saya pribadi pernah mengalami, jadi waktu bikin skripsi S1 gitu ya, kalau secara teori dari buku manapun gitu ya, variabel yang saya buat tuh seharusnya berpengaruh terhadap variabel Y-nya. Tapi kemudian ketika saya analisis statistik, hasil saya tuh bertentangan dengan teori. Jadi variabelnya tuh malah tidak berpengaruh. Bingung dong saya gitu kan, apalagi waktu itu masih S1. Kenapa nih? Kenapa saya menentang teori gitu? Kok hebat banget saya bisa menciptakan teori yang baru gitu kan. Kemudian saya berkonsultasi ke dosen pembimbing gitu. Kenapa ini bisa menentang teori? Kenapa data yang saya ambil, kemudian saya analisis statistik, padahal rangka-rangka, prosedur gitu ya, metode penelitiannya sudah saya lakukan sebisa saya, sebaik mungkin gitu, tapi ternyata hasilnya tetap menolak teori. Kemudian dosen saya dengan bijak menjawab, mungkin bisa terjadi kesalahan ketika kita mengambil data. Entah sampel yang kita gunakan terlalu sedikit, sehingga kurang mewakili populasi yang ada, atau mungkin ada salah perhitungan atau dalam memasukkan data. Nah, itu manusiawi. Artinya karena masih skripsi saat itu jadi ya tulis aja hasilnya apa adanya dan sebutkan nanti uh, uh, alasannya kenapa kira-kira menolak teori gitu kan, apakah karena kekurangan dari peneliti itu sendiri. Jadi peneliti itu memang harus jujur gitu. Jadi ketika nanti hasil penelitian kita ternyata tidak sesuai teori atau menolak teori gitu ya, teman-teman jangan memarkup atau memanipulasi data agar sesuai dengan teori, tapi disitulah etika penelitian kita, etika seorang peneliti itu diuji gitu Kak. Apakah peneliti itu jujur atau tidak gitu ya. Nah, itu kembali ke integritas kita sebagai seorang peneliti. Maka ketika hasil penelitian hasilnya A, ya katakan A. Ketika hasilnya B, B. Tapi disampaikan kelemahan dalam penelitian kita apa. Misalnya sampel yang kurang mewakili karena keterbatasan waktu yang kita punya, keterbatasan sumber daya yang kita punya. Nah, itu bisa dimasukkan di dalam penelitian atau dituliskan di dalam penelitian kita. Itu bagian dari etika penelitian, gitu ya. Nah, sebaliknya juga, mungkin seorang peneliti menerumuskan hipotesis yang salah gitu ya, tapi setelah data terkumpul dan dianalisis ternyata hipotesis itu malah diterima atau terbukti gitu ya. Misalnya kita kurang teliti membuat hipotesis gitu ya, kajian pustakanya tuh kita kurang banyak membaca sehingga kita asal menyimpulkan yang seharusnya tidak begitu tapi menjadi begitu gitu ya. Nah, itu jadi hipotesisnya aja udah salah, tapi kemudian hipotesis yang salah itu malah setelah dianalisis statistik malah terbukti gitu ya, malah diterima. Nah, itu juga ada kemungkinan kesalahan seperti itu. Nah, itu sangat manusiawi ketika proses
membuat penelitian atau belajar meneliti gitu ya. Nanti ketika teman ini akan kemampuan membuat ketajaman dalam membuat hipotesis itu akan terasa seiring dengan kemampuan teman-teman atau semakin sering teman-teman melakukan penelitian, maka ketajaman dari seorang peneliti itu akan makin terasa gitu. Ini memang butuh jam terbang gitu ya untuk membuat hipotesis yang tepat gitu ya. Nah, jadi itu wajar-wajar saja ketika nanti teman-teman belajar penelitian atau menulis tugas akhir ditemukan kemungkinan-kemungkinan yang seperti itu ya. Jadi bukan berarti kita harus memarkup data, memanipulasi data agar hasilnya sesuai dengan keinginan kita. Nggak bisa begitu gitu ya. Yang penting kita sudah melakukan tahapan penelitian sesuai prosedur, sesuai metode penelitian yang sudah kita tentukan gitu ya. Kita sudah mengikuti sistematikanya olah data gitu ya. Kemudian ada kesalahan-kesalahan seperti itu sangat sangat wajar gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman, nah ini kesalahan uji hipotesis tadi yang kita contohnya, misalnya tidak terdapat pengaruh antara belajar terhadap prestasi siswa. Padahal sebenarnya kalau anak itu belajar, pasti kan dia akan berprestasi. Logikanya gitu, teorinya gitu kan. Nah, itu tapi dari data yang terkumpul ternyata ketika ini berarti hipotesisnya udah bener nih. Terdapat pengaruh antara belajar terhadap prestasi. Biasanya anak yang rajin belajar maka prestasinya bagus. Anak yang malas belajar maka prestasinya rendah. Nah, ini hipotesisnya udah bener. Tapi kemudian dari data yang kita kumpulkan, ternyata malah terbukti anak-anak yang tidak belajar itu lulus gitu ya. Seharusnya kan kalau secara teori anak yang nggak belajar itu yang nggak lulus gitu. Tapi ternyata pada kenyataannya dari data yang terkumpul, anak-anak yang tidak belajar itu bisa lulus gitu. Maka bisa disimpulkan bahwa hipotesis tersebut terbukti. Nah, sebaliknya juga ada juga kemungkinan hipotesis yang dibuat benar tetapi ada kesalahan dalam penarikan kesimpulan. Kesalahan dalam penarikan kesimpulan dapat terjadi akibat kesalahan sampel, kesalahan perhitungan, dan ada variabel lain yang mengubah hubungan antara variabel belajar dan prestasi. Misalnya ada variabel lain yang nggak kita teliti sehingga mempengaruhi pengaruh terhadap variabel Y kita gitu ya. Ini bisa faktor untuk hitungan, soal tes atau kuesioner kita yang sudah bocor sehingga responden bisa ngisi sesuai jawaban yang normatif gitu ya, jawaban yang benar karena sudah dibocorkan sama sampel yang ngisi duluan gitu. Kemudian ada juga antar responden ini saling mencontek kuesioner gitu. Nah, itu variabel-variabel seperti itu tuh, kemungkinan-kemungkinan seperti itu yang kurang bisa kita hindari. Nah, makanya si peneliti ini perlu melakukan sistematika pengambilan data yang harus diperhitungkan sedemikian rupa untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam uji hipotesis.